Selamat pagi pemirsa, kita ketemu lagi di Basa Basi. Yang baru aja nonton jangan kemana-mana, terutama bagi Anda yang sudah menikah. Karena kita lagi ngomongin soal puber kedua. Kalau menurut Om Mark, puber kedua adalah sesuatu yang alami yang tidak bisa dicegah. Ini agak bahayanya karena kadang-kadang kalau kita tidak merasa kita mengalami puber kedua, ujung-ujungnya bisa terlibat ke cinta dengan seseorang. Padahal kita sudah punya pasangan. Bener. Intinya perselingkuhan. Ya. Nah ini Wendy kayaknya dari tadi udah penasaran nih. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Biar Bapak ini buat pegangan Bapak. Ya wajar dong Bu, saya kan masih 35 nih. 5 tahun lagi nih waktu lo nih. Ya insya Allah amin. Maksudnya bukan. Ya maksudnya alhamdulillah Bu, saya bisa sampai 40 tahun kan alhamdulillah. Nah kalau Om sendiri sebenarnya menyadari gak sih kalau Om puber? Kalau orang yang puber itu kan proses biologis ya. Kalau yang puber sekali biasanya nggak ngalamin gitu ya, nggak merasa gitu ya. Nah, apa sih ketawa? Kayak kelihatan deh. Ini mohon maaf nih, temanya masalah puber ya, bukan lapar ya. Jadi gini, yang ngalamin itu tidak terasa gitu ya. Seperti tadi saya mau ngantongin nggak terasa. Gitu. Oh, iya, Bapak nggak ngerasa tapi kita semua ngerasa Bapak mau nyolong kayaknya ya Pak ya. Ini istri tahu kalau suami. Ini ya. simulasi. Jadi kalau suaminya itu sedang mengalami puber, istrinya justru yang melihat. Ya. Betul. Suami sama sekali benar. tidak. Ibu betul ya? Emang biasanya kan kadang-kadang gitu kan. Maaf nih, emak-emak kan kadang yang laki gua lagi puber tuh ketahuan banget. Jarang banget suami yang komentar, "No, bini gua lagi puber," jarang. Pasti emak-emak. Sekarang bini deh. waktu itu situasi boleh nggak rekonstruksi sedikit nih? Dalam situasi apa sampai istri Om saat itu bisa ngomong, "Kamu lagi puber ya? Apakah Om lebih rapi?" Kalau laki-laki yang puber biasanya itu kalau istilah umumnya genit ya. Emang Padahal iya Om mengakui lebih bukan genit? genit ya, artinya lebih suka dandan yang tadinya orang Belanda bilang slordig ya, seenaknya saja gitu ya. Bukan jorok tetapi seenaknya. Tiba-tiba pada masa puber dia berubah menjadi orang yang lebih perlente gitu ya. Lebih rapi. Menjaga kerapian, apalagi perasaannya itu lebih banyak ditunjang dengan perhatian-perhatian pihak lain. Perhatian pihak lain. Nah, kalau sudah pihak lain itu orang ketiga itu memperhatikan, itu deg-degannya beda sebelum puber gitu ya. Nah, kalau iman tidak kuat, biasanya duk lalu tok ngetok pintu. Ya. Kalau imannya kuat, deg Istighfar. Istighfar, udah punya istri, udah punya keluarga. Betul. Oke. Berarti kalau misalkan kita merubah penampilan dari yang biasa banget gitu kan, yang seadanya terus jadi perlente, itu bisa dipastikan dia lagi ngalamin puber untuk di usia segitu ya? Bukan tidak dipastikan, bisa jadi juga dari pekerjaannya harus Ya tergantung pekerjaannya. Baru gue mau ngasih tahu ke bapak-bapak di rumah, kalau usia 40 biar nggak ketahuan puber, yang tadinya biasa, cobalah jadi gembel. Memang kalau misalkan tadi biasa jadi gembel nggak dibilang puber, tapi Bapak dipikir sakit jiwa nanti Pak ya. Oke, tapi di sini menarik banget. Maksudnya Om akhirnya mengakui ada perhatian dari pihak luar, pihak ketiga dan biasanya lawan jenis. Berarti ada ketertarikan perasaan. Iya. Biasanya berarti puber itu dipicu dengan adanya dulu perhatian dari pihak ketiga. Atau memang udah rapi dulu baru ada perhatian pihak ketiga. Itu Dan kan makin kencang rapinya. Bisa dua-duanya. Saya katakan tadi kan proses biologis ya. Pada saat laki-laki itu mengalami puber, maka yang ada auranya ini makin karena apa? Percaya diri. Dan ya kalau orang sudah dandan itu kan karena dia melihat kekurangannya. Ya, setelah dia tahu kekurangannya di mana gitu, cara menyisir, pakaian dan lain sebagainya, dia lebih percaya diri. Ketika dia tampil percaya diri akan menarik perhatian pihak lain. Nah, itu ada interaksi pada akhirnya. Oke, gitu. dan maksudnya menarik lebih ke karena emang hubungan ketertarikan nggak cuma sebagai teman tapi lebih dibanding itu ya? Bisa sangat tertarik. Iya, ayam jago itu kan kalau sebelah-sebelahan sama babonnya kan gak ada apa-apa. Tapi kalau udah mulai miring-miring, nah itu bahaya. Gitu. Oke. Nggak berhenti tuh ya, sebelum dapat nggak berhenti muter aja gue.
Jadi kalau ibu ngeliat laki-laki udah pakai pakaian rapi, duduk miring-miring sama muter-muter. Tapi pertanyaan gue gini, kalau misalkan suami mengalami puber, ibu-ibu nih berharapnya suaminya cerita apa enggak, Bu? Ada Maunya yang mau cerita. Kalau suaminya mungkin. cerita, ibu bisa terima gak kalau suaminya bilang, ya udah gue lagi. Hah? Kata, Ya terus siapa yang cerita? Lu dengar kata Om Mark, nggak mungkin. Kalau suaminya cerita, kira-kira sama istrinya diapain? Nggak mungkin. Nasihat saya, kalau istri melihat suaminya sedang puber, jangan sering-sering ngasah pisau di rumah. Iya. Makin kabur. Makin kabur. Oke, ini menarik. Tapi kan kita narasumbernya baru satu. Ya. Saya akan mencari orang tua lainnya ya, untuk memberikan testimoni. Bener, untuk memberikan Ya. testimoni. Kalau ini jatuhnya orang ganteng, sorry Gini. gue belain Om. Ini orang ganteng. Ya, kalau- Selanjutnya baru orang tua. Bukan, gua nggak tersinggung. Orang tua anak-anak saya kan. Oh iya, betul. benar. Ya kalau Om Mark kan puber kedua karena cakep wajar. Nah kalau yang satu ini ya udah deh. Istighfar. Kita lihat aja dulu ya profil Sebentar. berikutnya. Kenapa? Iya, yang kedua ini antara puber sama pudel gue nggak tahu ya. Makanya kita lihat dulu profil yang berikut ini. Pemirsa Basa-Basi, Sujarwo adalah aktor dan pelawak Indonesia yang lahir di Duri Bangkalis pada tanggal 23 Agustus 1967. Ia dikenal luas melalui perannya sebagai Wakil Presiden Negeri Impian dalam berbagai acara parodi politik karena mempunyai kemiripan dengan Yusuf Kala. Aktor yang dikenal luas dengan nama Jarwo Kuat atau sering disingkat JK juga banyak berperan dalam sejumlah sinetron. Namun tak hanya di layar kaca, JK juga mulai berkiprah di layar lebar bersama artis seksi Julia Perez. Ia bermain di film Sumpah Ini Pocong. Langsung saja kita panggilkan Om Jarwo Kuat. Wih, penampilannya. Cipan, gue Yes. bilang juga apa? Ini bukan puber, ini pudel. Ada singkatannya Bu Pudel. Puber tapi bandel. Kita telaah dulu penampilannya ya. Sepatu macam anak muda. Pakai celana jeans, kemeja. Jeans skinny, ya kan? Lihat jamnya jam anak Ngeri. muda banget. Tapi yang hebat Om Jarwo nih konsisten. Lihat, baju kotak-kotak, muka kotak-kotak. Om, Keren. Silakan duduk, Om. Si asik. Iya. Cici. Gayanya ngana. Apa kabar? Apa kabar, Bro? Iya. Biasa ini. Makin muda aja, mentang-mentang baru dapat vitamin baru. Kenapa Bapak pengen juga? Saya prihatin keadaan Indonesia lagi kacau. Ya. Wapres tenang saja ini. Silakan duduk. Tadi Bapak bilang ini terlihat sangat segar karena dapat vitamin baru. Pertanyaan saya, Bapak pengen dapat vitamin baru juga? Wah, Berani ngomong? Berani ngomong? Hah, berani ngomong? Yang di rumah nonton. kenapa enggak? Enggak. Mama, I love you. Ya. Pertanyaannya sama, apakah setiap laki-laki mengalami puber kedua? Pasti atau tidak? Pasti. Pasti. Berarti termasuk Bapak sempat mengalami puber kedua? Oh, jelas dong. Enggak, bentar. Dia jawabnya dengan pede, jelas dong. Gue ngebayangin wanita yang deket sama dia pas dia puber. Nyesel kayaknya ya, Bu. Kalau puber kedua itu tidak identik dengan pasti deket sama perempuan. Betul. Berarti Tapi dia deketnya sama cowok. iya. Enggak. Kita klarifikasi umur dulu. Om Jarwo Umur. umur berapa sekarang? Saya 67 berarti jalan 48. Mau menuju 48. Oh, nyebutin tahunnya tadi. Iya. Oh, kirain tahun umur. 67. Tahun 67 lahir, bukan umur saya. Sebentar, Anda 48. Iya. Ini 66, Om. Iya. Sorry, kok Anda lebih tua ya? Maaf nih kan saya bilang maaf. Saya lama di rahim. Oh, lama di 20 tahun di rahim. Saya lahir langsung masuk SMA. Nggak boleh gitu. Duh, lihat dong ibu-ibu, wajah saya tua apa muda?
Bapak masih berani-beraninya nanya. Anda pulang dengan masak di rumah. Ya Om Jarwo nggak boleh gitu, tapi gini, apakah masa puber kedua itu sudah lewat? Ya. Sudah lewat, tapi ada balik arah, saya balik arah lagi. Enggak, itu tanda-tandanya ada di diri saya sekarang begini. Jadi menurut Bapak sekarang? Iya, terus terang. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, puber yang ketiga. Apa? Tanda-tandanya apa? Wow. Nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Enggak, tapi gini, biasanya tadi kalau menurut orang Om Mark, biasa kalau kita puber kita tidak menyadari. Yang sadar orang luar, istri terutama. Ini Bapak GR banget, iya saya sedang puber. Dia memang nunggu. Kan dia bilang mau balik. Emang Bapak kenapa mulai merasakan ada bulu-bulu halus tumbuh atau gimana? Loh. Live. Jangan sembarangan. Cipan, jangan memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak aja pikirannya kemana-mana. Maksudnya kan bulu kuduk juga kan bulu halus. Iya, tapi kan ya sudah lewatkan itu. Lewatkan. Oke, jadi gini. Jadi Pak Jarwo merasa sekarang sedang puber kedua. Iya, Ketiga. Ini istri Anda nonton, anak Anda nonton, dan Anda... Enggak, istri saya nggak nonton, TV saya lagi rusak. Oke, baik. Pantesan dia ambil jadi bintang tamu. TV lagi rusak di rumah aman nanti. Sebelum saya iklan, jawab pertanyaan. Apakah menurut Anda ketika suami lagi puber, istri harus hati-hati? Ya harus dong. Harus hati-hati. Itu kewajiban istri untuk hati-hati. Oke, baik. Kita akan bahas lagi pemirsa ya, kita akan korek semuanya. Ini siapa tahu bisa menjadi informasi. Jadi bagi Anda yang merasa suaminya mulai puber kedua, ada testimoni dari laki-laki yang doyan banget puber ya. Ini udah puber sampai yang ketiga. Kita akan balik lagi salah satu ini tetap di basa-basi, bahasan apa bahas ini. ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuan